Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat pemirsa Assalam TV rahimakumullah. Agama Islam mengatur seluruh persoalan kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan sosial masyarakat yang terkecil, yakni kehidupan rumah tangga. Dari awal sampai perjalanan sampai tujuannya, semua sudah Allah berikan ketetapannya dalam agama Islam. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana membangun rumah tangga yang Islami, yang menghantarkan kita ke surga, bersama seluruh anggota keluarga kita, kita lihat problematika persoalan yang terjadi hari ini, yang marak di masyarakat kita. Yang pertama, pernikahan atau rumah tangga dibangun hanya dilandaskan atas tujuan keinginan syahwat semata. Perasaan cocok saja. Hanya dilihat dari sisi kemapanan ekonomi saja. Atau bahkan tujuan popularitas. Rumah tangga dibangun bukan atas dasar iman. Bukan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga tidak jarang terjadi pemuda-pemuda dalam masyarakat kita lebih memilih untuk menunda-nunda pernikahan tanpa alasan yang jelas. Persoalan yang kedua, dampak dari menunda-nunda keinginannya untuk menikah, padahal dorongan syahwatnya ingin menikah, sehingga terjadi sebuah pergaulan bebas. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah begitu bebas. Bahkan ada istilah gonta-ganti pacar. Bahkan dalam kehidupan masyarakat kita, pacaran itu adalah sesuatu yang dianggap lumrah, biasa, bahkan baik, padahal itu adalah pelanggaran syariah, melanggar hukum Allah. Kemudian yang ketiga adalah membangun rumah tangga ini setelah kehilangan sakralitasnya. Ketika rumah tangga ini dibangun dengan tujuan ekonomi, keinginan syahwat, popularitas, ketika tujuan-tujuan itu sudah tidak dirasakan lagi dalam rumah tangga yang dijalankannya, keinginan itu sudah tidak ada lagi, kepentingannya sudah tidak ada lagi, sehingga terjadi sebuah percekcokan dalam rumah tangga tersebut dan berujung kepada perceraian. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah. Agama kita, agama Islam, memandang sebuah pernikahan adalah sebuah sesuatu sakral dan agung, yakni hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diikat dengan sebuah akad nikah atau prosesi pernikahan. Di mana antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan siapa-siapa, sebelumnya adalah ghairu mahram, sebelumnya memandang pun tak boleh, apalagi bersentuhan, sudah dilarang oleh agama Islam. Namun setelah menikah, semuanya itu menjadi halal, bahkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilandaskan atas nama Allah, diawali dengan basmalah, yang tujuannya adalah ibadah,
sehingga menghantarkan kepada seluruh anggota keluarganya, baik suami, istri maupun anak-anaknya, untuk mendapat keridhaan Allah sehingga bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah, pernikahan adalah fitrah dalam kehidupan manusia, sehingga dengan menikah berarti telah menjaga kehormatan, kesucian diri dan kemuliaan kehidupan manusia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dibingkai dengan syariah, dengan tujuan yang jelas, yakni ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kerangka syariah, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, menikah adalah juga untuk meneruskan estafetare generasi, sehingga baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya yang disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas shalihin, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepada kami seorang anak dari golongan orang-orang yang soleh. Dalam ayat lain juga diterangkan, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang menegakkan sholat dan juga anak keturunanku. Sahabat Assalam TV rahimakumullah, jadi pernikahan di dalam Islam bukan hanya merupakan hajat kepentingan pribadi, keinginan syahwat saja antara laki-laki dan perempuan, namun melainkan adalah sebuah syariat dalam rangka meninggikan kalimah Allah, dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang telah layak menikah dari kalangan hamba sahaya kalian yang laki-laki maupun yang perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, sekiranya mereka fakir, sekiranya mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan kecukupan dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarga. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddul basari wa ahsanu lil farji, karena sungguhnya dengan menikah tersebut dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Wa illam yastati fa'alaihi bisyam, maka bagi barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wijaun, sebab sesungguhnya dengan berpuasa adalah menjadi bentengan baginya. Sahabat Assalam TV rahimakumullah, dari hadis tersebut di atas, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para pemuda yang sudah mencapai usia ba'at, sudah memiliki kemampuan untuk menikah, sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi seorang istri, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk segera menikah dan tidak menunda-nundanya lagi. Sebab dengan menikah itu para pemuda akan lebih dapat menundukkan pandangannya, akan lebih dapat menjaga kemaluannya, sehingga tidak terjebak kepada pergaulan bebas,
kefitrahan manusia tetap terjaga. Regenerasi, melanjutkan estafeta generasi yang baik dari pribadi seorang suami yang baik dan istri yang baik, terikat dalam sebuah ikatan rumah tangga. Maka terbangunlah sebuah rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Kemudian persoalan hilangnya kesakralan dalam rumah tangga. Ya. Karena pembangunan rumah tangga didasarkan bukan atas dasar imannya, melainkan karena tujuan-tujuan keinginan hawa nafsu yang rendah, tujuan kemapanan ekonomi, tujuan popularitas. Ya. Sehingga ketika dalam perjalanan rumah tangganya apa yang menjadi harapan tujuan itu tidak didapatkannya, sehingga terjadi percekcokan, bahkan berujung kepada perceraian. Oleh karena itu, maka perlu adanya sebuah ketetapan, tuntunan, di mana Allah telah memberikan tuntunannya di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah, dengan siapa kita menentukan calon pasangan kita, dengan siapa kita boleh menikah, dengan siapa kita boleh menikahkan putra putri kita, memilih calon pasangan buat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka itu beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh perempuan yang hamba sahaya perempuan, budak perempuan yang beriman, lebih baik daripada perempuan-perempuan musyrik sekalipun mereka itu menarik hati. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian dengan laki-laki musyrik hingga mereka itu beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh laki-laki hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik sekalipun mereka itu menarik hatimu. Kenapa demikian? Allah tegaskan dalam kelanjutan ayat tersebut, ulaika yad'u ilan nar. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Mereka itu mengajak, menyeru kepada neraka, sedangkan Allah menyeru kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar manusia dapat mengambil pelajaran. Sahabat Assalam TV rahimakumullah, kenapa harus perempuan yang beriman yang harus kita nikahi? Atau kenapa kita harus menikahkan putra-putri kita dengan laki-laki yang beriman? Ditegaskan dalam ayat itu, jika bukan landasannya iman, jika landasannya hanyalah keinginan hawa nafsu, landasannya hanyalah kemapanan ekonomi, landasannya hanyalah popularitas, maka ini tidak ada yang langgeng, tidak menjamin keselamatan setiap anggota rumah tangga tersebut. Namun dengan landasan iman akan menghantarkan seluruh anggota keluarga menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keridhoannya, sehingga rumah tangga tetap terjaga keutuhannya. Ya. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Ya. Dalam sebuah hadis
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Ya. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah limaliha, karena hartanya. Yang kedua adalah lijamaliha, karena kecantikannya. Yang ketiga lihasabiha, karena keturunannya. Dan yang keempat adalah lidiniha. Maka baginda Rasulullah SAW melanjutkan, fadfar lidzati diniha taribat yadaka. Maka pilihlah atas nama agamanya, karena agamanya niscaya kalian akan beruntung. Pemirsa sahabat Asram TV rahimakumullah, dari hadis tersebut, apalah artinya harta? Apalah artinya kecantikan? Apalah artinya nasab? Jika unsur agamanya tidak ada pada seorang perempuan tersebut yang ingin kita nikahi atau yang ingin dinikahi oleh putra-putri kita, anak-anak kita. Namun dengan landasan keimanan, dengan landasan pemahaman dan komitmen dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip agama, maka kecantikannya akan bernilai, melahirkan rasa tasyakur kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Hartanya akan bernilai dalam menjadi sarana mendekatkan keluarga tersebut kepada keridhaan Allah, dan keturunannya akan mendukung perjuangan dakwahnya dalam meninggikan kalimah Allah. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah, oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini saya berpesan kepada antum yang masih sendirian, yang sesungguhnya memiliki kemampuan untuk menikah, memiliki kemampuan untuk menafkahi, memberi makan keluarga, maka segeralah menikah. Dan jangan ditunda-tunda lagi dengan alasan belum punya uang yang cukup, dengan alasan belum punya rumah, dengan alasan belum punya pekerjaan, padahal Allah sudah memberikan karunia yang besar kepada kita. Maka segeralah menikah dan jangan ditunda-tunda lagi. Namun bagi antum yang memang belum diberikan kemampuan oleh Allah, maka bangun persiapan-kesiapan untuk segera menikah, hingga Allah mencukupkan dengan karunia-Nya sebagaimana yang Allah janjikan. Kemudian bagi kita yang sudah berumah tangga, maka kita letakkan landasan rumah tangga kita, keimanan sebagai landasan dalam membangun rumah tangga kita, dan keridhaan Allah sebagai tujuan dalam membangun rumah tangga kita, sehingga keutuhan rumah tangga kita dapat terjaga. Problematika yang muncul dalam rumah tangga kita dapat atasi dengan mudah, sehingga rumah tangga kita menjadi sarana untuk menghantarkan kita, istri-istri kita, anak-anak kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diridhoinya. Kemudian bagi kita yang memiliki anak-anak yang sudah menjelang ba'at ataupun yang sudah ba'at, kita bangun kesadaran mereka untuk segera menikah dan segera membangun persiapan-kesiapan untuk menikah, dengan tidak dipersulit dengan budaya-budaya yang serba materialistik dan hawa nafsu belaka. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi sarana kita mendekatkan Allah, menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.